Allah, ya, Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menyerahkan hidupnya bagi kita, saudara. Nah, kalau kita berpikir akan kado-kado yang bersifat duniawi, saudara, tidakkah sekarang kita dalam kedewasaan kita berpikir kado yang terindah adalah Yesus Kristus sendiri? Yang setuju katakan amin. Kado yang terindah, kado yang terbesar, yang tidak pernah dapat dibandingkan dengan apapun adalah kado, yaitu Tuhan Yesus sendiri bagi kita. Ya. Nah, saudara, berbicara tentang unmerited favor, saudara, kemurahan, kebaikan Allah, yang tentunya secara perbuatan kita, secara kebaikan kita, secara apapun yang kita miliki, yang kita bisa kasih sama Tuhan, saudara, itu tidak akan bisa membalas unmerited favor atau kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Artinya dia memberikan kebaikannya bagi kita sungguh-sungguh tidak berdasarkan pada mulanya kepada perbuatan kita, tetapi semata-mata itu adalah hanya oleh karena kasih-Nya. Ya. Saudara percaya kalau saudara diselamatkan kepada Yesus, percaya kepada Yesus Kristus di dalam iman, dan iman itu pun bukan berasal dari saudara dan saya. Iman itu pun adalah kasih karunia yang diberikan kepada saudara, sehingga kalau saudara terpilih, terpanggil di dalam rencana Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya. Ya. Nah, iman juga Tuhan yang karuniakan buat kita. Artinya kita bisa percaya kepada Yesus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, bukan oleh karena kemampuan kita. Itulah unmerited favor sesungguhnya dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, ketika kita ada dalam kerajaan Allah, kerajaan kasih karunia-Nya Tuhan, saudara, bukan berarti Tuhan tidak memberikan perintah bagi kita. Bukan berarti Tuhan hanya mengobrol janji buat kita. Kita mungkin sombong-sombong sama Tuhan. Tuhan, genapi dong janji Tuhan. Ya, saudara, Tuhan, tolong dong apa yang Tuhan firmankan, genapi dong janji Tuhan. Ya. Kita selalu menuntut kepada janji-janji dan janji Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan mungkin berbicara, aku mengklaim janji Tuhan. Aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau orang yang biasa mengklaim, di sini ada yang saudara asuransi punya, saudara. Saudara kalau klaim asuransi boleh. Artinya saudara memang merasa membayar. Tiap bulan saudara membayar asuransi, dan ketika saudara memerlukan uang asuransi tersebut, saudara boleh mengklaim asuransi tersebut. Tapi apa-apaan kalau manusia mau mengklaim janji Tuhan? Apakah Tuhan dusta terhadap janji-janjinya? Apakah Tuhan berdusta, berbohong kepada janji-janjinya buat setiap anak-anak Tuhan? Tetapi janganlah hindari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Artinya fokus kita bukan kepada janji Tuhan, tetapi belajarlah fokus kita kepada perintah Tuhan. Ya. Kalau saudara lepas daripada perintah Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang gampangan, saudara. Saudara berlaku sesuka hati saudara karena tidak ada perintah Tuhan. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan perintah bagi kita. Nah, saudara, saya mau merefleksi buat diri kita pribadi masing-masing. Sudah saatnya kita memberikan kado yang terindah buat Tuhan. Yang mau melambaikan tangan. Sudah saatnya kita memberikan kado yang terindah buat Tuhan. Bukan lagi kita menuntut kado dari Tuhan. Bukan lagi kita menuntut janji-janji daripada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Berikan kado yang terindah buat Tuhan. Tuhan tidak meminta hartamu. Tuhan tidak meminta apa yang kau hasilkan dari kepandaianmu. Karena semua itu bersumber daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau meminta, persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang harum dan wangi di hadapan Tuhan, tidak menjijikan bagi Tuhan. Ya, itulah kerinduan hati daripada Tuhan. Saudara, kita akan buka ayat firman Tuhan, mendahului firman Tuhan kita pagi hari ini, unmerited favor, saudara, bagi kehidupan kita. Bagaimana apa yang sudah Yesus lakukan, sekilas kita mau lihat, saudara. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Sudah tertampil, saudara?
Oke, yang sudah buka Alkitabnya di gadget mungkin saudara, Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Ya. Saya akan bacakan saudara ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara garis bawahi, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya saudara. Nah Yohanes 1 ayat 15-nya saudara, Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Ini Yohanes Pembaptis ya saudara. Dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya saudara, harusnya Yohanes dulu saudara, tapi Yohanes katakan Yesus sudah ada sebelum aku. Karena ya dan amin bahwa Tuhan adalah awal dari segala yang dijadikan, awal dari segala yang ada saudara ya, yaitu karena dia adalah Tuhan. Nah, kemudian ayat yang 17 saudara, ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ingat saudara, tema kita yang tahun lalu, grace upon grace, ya, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran, sekali lagi ditegaskan, datang oleh Kristus, oleh Yesus Kristus. Ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya saudara, nah dari ayat ini, dari ke-5 ayat ini saudara, saya simpulkan ayat 14, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan dia dinyatakan ada sebelum Yohanes, artinya dia ada dalam kekekalan saudara. Nah kemudian yang ke-16, padanya ada kasih karunia, bukan titik, ya, ada kasih karunia demi kasih karunia, ya. Nah, dia ada sebelum Yohanes, ada kasih karunia demi kasih. 17-nya kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya saudara, jadi kalau saudara bicara tentang kasih karunia yang sejati, kebenaran yang sejati, tidak ada di luar sana saudara, tetapi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, sekalipun orang menawarkan ini kebenaran loh, ini ini sesuatu yang benar loh, ini sesuatu yang dari Tuhan loh, di luar Yesus tidak ada kebenaran. Yang setuju katakan amin. Di luar Yesus tidak ada kasih karunia yang sejati. Dunia selalu memberi dan menuntut saudara, tetapi Tuhan memberi dan tidak menuntut. Kenapa dia tidak menuntut? Dia mau kita memberikan hidup kita bukan karena tuntutan dari dia, tetapi karena kerinduan hati kita kepada dia. Ya. Bukan karena dia yang menuntut kepada kita, tetapi kita yang berpikir dewasa, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Ya. Nah itulah saudara, kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus. Yesus datang ayat 18 sebagai pernyataan Allah di bumi. Orang sekarang ini saudara mencari Tuhan, dan tidak akan pernah menemukan. Saudara tahukah saudara, pada waktu Yesus dilahirkan, semua proses yang dilakukan, pemberitaan yang dilakukan itu dilakukan oleh malaikat. Kabar yang diberikan kepada Maria itu dilakukan oleh malaikat. Kabar yang diberikan kepada penggembala domba bahwa juru selamat telah lahir diberitakan oleh malaikat. Kenapa Tuhan sepertinya tidak berfirman ketika Yesus turun ke dalam dunia? Karena firman yang ada dalam Bapa keluar dari Bapa dan menjadi manusia Yesus. Dan Bapa konsekuen dengan diri dia saudara. Ketika Yesus menjadi manusia, dialah yang membawa firman kebenaran itu. Yang setuju katakan amin. Zaman dulu kala di perjanjian lama, Tuhan berfirman melalui perantaraan Musa. Tuhan berfirman melalui perantaraan para nabi saudara.
Tetapi di zaman perjanjian baru, Tuhan berfirman dengan mendatangkan dirinya melalui putranya Yesus ke dalam bumi ini, saudara. Artinya firman yang menjadi daging, firman yang menjadi kehidupan, firman yang menjadi manusia. Nah, dari rangkaian inilah, saudara, saudara dan saya tidak abu-abu mengenal Tuhan, ya, tidak ragu mengenal Tuhan. Kenapa? Pernyataan Tuhan dinyatakan lewat Yesus, dan saudara dapat mendengar firman langsung dari mulutnya Yesus. Dan itulah firman kehidupan, saudara, yang keluar dari Yesus. Itulah firman yang dikatakan firman kasih karunia. Itulah firman di mana Bapa mempercayakan firman-Nya kepada Yesus sebagai anak tunggalnya. Ya. Di dalam perjanjian baru, ketika zaman Yesus, saudara, hanya 2 kali Bapa berfirman. Yang pertama ketika Musa dan Elia bersama Yesus ada dalam awan kemuliaan. Disitulah Bapa berfirman, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, saudara, Bapa tidak memberikan firman, jangan begini lagi, jangan begitu lagi. Tidak, saudara. Tetapi dia merekomendasikan anaknya, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya. Nah, kemudian pada momen kedua, ketika Yesus dibaptis, saudara, disitulah momen Bapa menyampaikan firman-Nya lagi. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, saudara, tidak ada yang dapat menyanggah keilahian Yesus. Tidak ada yang dapat menyanggah ketuhanan Yesus. Ya. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi perantara antara saudara dengan Bapa. Artinya membawa pendamaian antara kita dengan Bapa. Dia menjadi jalan masuk, dia menjadi pintu bagi saudara dan saya. Sehingga saudara tidak perlu ragu lagi akan keselamatan saudara. Ketika saudara berjalan bersama Yesus, melalui Yesus dalam kehidupan saudara, keselamatan akan menjadi keselamatan yang tetap buat hidup saudara. Tetapi saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Dia mencoba mengecoh saudara. Dia mencoba mengecoh kita sebagai anak-anak Tuhan. Iblis dikatakan dia mengintip, saudara. Menunggu momen yang tepat, kapan dia dapat menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya. Sebab itu firman Tuhan jelaskan di Petrus buat kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Lawanmu si iblis, dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan orang yang bisa ditelannya. Kenapa, saudara? Kita masih bisa mungkin ditelan oleh iblis, karena masih ada celah dalam kehidupan kita. Tuhan mau lepaskan segala celah itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada celah dalam kehidupan kita yang membuat kita direbut oleh kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Tuhan mau kita ada dalam rangkulannya. Tuhan mau kita ada dalam naungan Dia. Tuhan mau kita tidak terlepas daripada Dia, saudara. Tetapi keputusan ada pada saudara. Apakah saudara mau tetap di dalam Tuhan dan bertumbuh secara dewasa, ataukah saudara mau tetap menjadi Kristen yang anak-anak yang siap untuk diombang-ambingkan oleh dunia ini? Dunia ini banyak memberikan solusi, saudara. Banyak memberikan alternatif. Tetapi percayalah, saudara, alternatif atau solusi yang dunia berikan akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan adalah firman kehidupan. Dia akan mendampingi kita dalam segala situasi dan keadaan. Bahkan kasih karunia-Nya menyertai kita, kasih karunia demi kasih karunia. Dalam perjalanan kehidupan kita, kasih karunia demi kasih karunia Dia sertai dalam kehidupan kita. Saudara, saya tadi sampaikan bahwa ayo kita berikan tahun ini, tahun ke depan, ya, kado buat Tuhan. Apa yang saya maksudkan dengan kado buat Tuhan, saudara? Mari saudara sama-sama kita buka di dalam Efesus 4, saudara. Kado yang kita bisa berikan buat Tuhan, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih bahkan dari apapun. Ini kado yang terbaik, saudara, buat Tuhan. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Saya akan bacakan, saudara. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang di dalam rumah tangga, keluarga, orang tua, anak, di perusahaan, dimanapun saudara, jangan ada perkataan kotor. Ingat, berikan kado yang terbaik buat Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, bicara menjelang hari penyelamatan ini, saudara, kalau saudara belajar mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan, saudara jangan berpikir untuk sekali selamat tetap selamat, saudara. Karena ada keselamatan di ending yang itu harus kita lalui, saudara. Keselamatan di akhir yang harus kita lalui. Dan itu keselamatan yang hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada keselamatan itu, saudara. Dan kita bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan saudara dan saya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, kita menjadi Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, ya. Memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, ya. Artinya masih ada penyelamatan terakhir yang kita tunggu, saudara. Nah, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, yang firman Tuhan dari firman kasih karunia Tuhan, saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Yang pertama, saudara, belajar kita menghormati Tuhan. Belajar kita mengasihi Tuhan. Saudara menghormati, mengasihi Tuhan, saudara tidak perlu buah tangan apapun buat Tuhan. Tetapi Tuhan merekomendasikan diri, merefleksikan dirinya, kasih sesamamu manusia. Ya. Kasihi keluargamu, kasihi suamimu, kasihi istrimu, kasihi anak-anakmu, anak-anak kasihi orang tuamu. Itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Itulah kado yang terindah buat Tuhan dari hidup saudara. Di mana saudara mengalami Kristus dan Kristus keluar dari kehidupan saudara. Apa wujudnya? Kasih. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada kasih. Saudara dapat melakukan ini dan itu. Saudara dapat melakukan kesuksesan demi kesuksesan. Saudara dapat bernubuat demi bernubuat. Saudara melakukan mengusir setan demi nama Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi tanpa kasih, kita nol, saudara. Bahkan seperti gong yang gemerincing dikatakan dalam kitab Korintus, saudara. Ya. Nah, mari saudara refleksikan kehidupan kita, ya. Keluar dari kehidupan kita air kehidupan, bukan air yang pahit, bukan air kegeraman, bukan air amarah, saudara, tetapi kasih yang keluar dari kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Amin, saudara. Berikan kado yang terindah buat Tuhan pagi hari ini, ya, dan ke depan, saudara. Nah, yang kedua, saudara, secara cepat, waktunya Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Kita tidak tahu apakah Tuhan memanggil saudara dan saya lewat pribadi. Kita tidak pernah tahu mengukur usia seseorang, saudara. Karena kematian dengan kehidupan itu bersebelahan, bertetanggaan, saudara. Ya. Kita tidak tahu apakah kita akan dipanggil secara perorangan lebih dulu. Dan apakah panggilan Tuhan itu akan secara bersama-sama ketika sangkakala dibunyikan, Yesus ada di awan-awan permai. Jangan sampai ada yang terangkat dan ada yang tidak terangkat, saudara. Karena konsekuensi resiko dari mereka yang tidak terangkat, saudara, mereka akan mengalami aniaya antikris, saudara. Mereka harus mempertahankan imannya dengan membayar harga yang mahal, darah yang harus mereka bayar, saudara. Dan orang yang tidak akan kuat dan bertahan di dalam imannya, menyerahkan dirinya kepada antikris untuk menerima cap dari mereka, saudara. Untuk menyatakan bahwa, ya, saya milik antikris. Ya. Nah, saudara, kekristenan mengajarkan kepada kita, ayo, 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, jadilah gadis yang bijaksana. Saudara, cukup dasari kehidupan saudara punya kerinduan dulu deh. Tuhan, saya punya kerinduan, Tuhan. Saya mau menjadi gadis yang bijaksana. Tuhan, saya punya kerinduan, Tuhan. Dan setelah saudara punya kerinduan, lakukan apa yang menjadi kerinduan saudara. Nah, saudara, waktu sudah sangat dekat. Dan kado yang terindah yang kedua, saudara,
yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bertobatlah. Ya. Kita buka dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14, saudara. Ingat saudara, kado yang kedua, yang pertama Tuhan mau kita hormati Dia. Kita berikan penghormatan kita kepada Dia. Kita berikan kado yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, bertobatlah. Ya. Siapa yang tahu saudara dan saya harus berdoa, bertobat dalam hal apa? Saudara yang tahu, saya yang tahu. Ya. Nah saudara, Roma 13 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan saudara. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saya colek kanan kiri, ayo bangun. Ayo bangun dari tidur. Ya saudara, untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara perhatikan, ada keselamatan ketika saudara menjadi percaya, ya. Tetapi ada keselamatan yaitu di akhir saudara, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dikatakan lagi firman Tuhan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, ini kado yang kedua saudara kita mau berikan buat Tuhan. Saudara bisa simpan ayat firman Tuhan ini, saudara renungkan, ya. Apakah saudara memberikan kado yang terbaik buat Tuhan? Apakah saudara dalam kehidupan kedewasaan saudara memberikan kado yang terbaik buat Tuhan? Kalau saudara masih Kristen anak-anak, kalau saya masih kecil, saya akan selalu menuntut kado setiap tahun kepada papa mama saya. Tetapi ketika saya dewasa dan menjadi besar saudara, dan bertumbuh dalam pengenalan pengetahuan akan segala sesuatu, tiba waktunya saya memberikan sesuatu buat orang tua saya. Ya, itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Berikan kado yang kedua ini saudara. Ya, saya tidak akan uraikan, saudara boleh menyimpan ayat-ayat tersebut saudara, dan saudara baca kembali di rumah. Yang ketiga saudara, kado yang terakhir, yang ketiga saudara, yang kita boleh berikan kepada Tuhan, yaitu saudara, nantikan atau rindukan hari kedatangannya. Ya, nantikan atau rindukan hari kedatangannya. Sepertinya ini bukan kado buat Tuhan saudara ya. Ini kan buat keuntungan kita. Ketika kita menantikan Tuhan, ini kan buat keuntungan kita, profitnya ada di kita. Kita bisa masuk kepada keselamatan, kita terangkat, profitnya ada di kita dong. Kok ini kado buat Tuhan? Saudara, ini adalah kado buat Tuhan. Saudara tahukah kehendak Tuhan saudara? Kehendak Tuhan atas diri saudara dan saya ulangi lagi. Kehendak Tuhan atas hidup saudara dan hidup saya. Dia mau tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang beroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Itu kerinduan hatinya saudara. Dan ketika saudara menjawab kerinduan hatinya itu, saudara masuk kepada keselamatan, saudara masuk kepada pengangkatan, saudara menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara menyenangkan hati daripada Tuhan. Saudara sungguh-sungguh membahagiakan Tuhan. Seperti seorang orang tua saudara, menyekolahkan anaknya. Ketika anaknya mengalami satu saat wisuda, orang tua sebenarnya tidak mendapat keuntungan apa-apa saudara. Karena wisudanya, hasil pendidikannya, dia pakai untuk bekerja dan menghidupi kehidupan keluarganya. Tetapi betapa bangganya orang tua ketika anak tersebut masuk kepada apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Membanggakan orang tuanya saudara. Nah, berikan kado yang terindah, yaitu hidup kita buat Tuhan. Ya saudara, kita lihat di dalam Ibrani
Ada 2 ayat terakhir saudara, Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Ya, nantikan rindukan hari kedatangannya, yaitu hari penyelamatan. Ibrani 9, 27-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, yaitu untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang, apa saudara? Menantikan Dia. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apakah saudara dan saya benar-benar menantikan Tuhan? Yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, boleh katakan amin. Amin saudara. Boleh beri kemuliaan dulu buat Tuhan saudara. Ya, katakan, Tuhan, saya sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Saya akan buktikan melalui kehidupan saya, di mana saya mengatakan apa yang saya katakan menantikan Tuhan, saya buktikan saudara.